Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa pada ibadah pagi hari ini. Ini semua bukan karena kebaikan kita, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1 dan 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati dan hidup kita. Kita masuk dalam ibadah dan penyembahan. Dengan meneduhkan hati, bersama mengaku bahwa pokok pertolongan kita adalah Sang Pencipta langit dan bumi, yang tak hanya menciptakan tapi merawat dan melawat setiap ciptaannya dengan kasih yang tak berkesudahan. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat-Nya. Amin. Bahagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan di awal ibadah ini, Markus pasal 14 ayat yang ke-6, yang demikian, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Amin. Jemaat kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 424 bait yang pertama dan keempat. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkan
bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Disilakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, dengan penuh kerendahan hati bersama kita masuk dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang bersujud, menghaturkan rasa syukur dan terima kasih oleh karena karya-karya ajaib yang menyertai hidup dan perjalanan kami di sepanjang minggu yang akan kami tinggalkan. Kami mengucap syukur bahwa di segala suka duka hidup kami, Tuhan tetap ada bersama, menyempurnakan sukacita, meneguhkan iman untuk menghadapi berbagai problematika kehidupan. Tuhan selalu hadir di setiap saat dalam menjaga dan menaungi kami sesuai dengan rencana-rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan yang tak berkesudahan, yang setia Tuhan lakukan bagi kami. Namun Tuhan, di saat ini kami juga menyadari akan keterbatasan kami sebagai manusia yang sering hidup dalam kejahatan, hidup dalam kesesatan pikiran, hidup dalam keinginan-keinginan, sehingga keberadaan kami selalu jauh dari Tuhan. Mohon Tuhan mengampuni kami, Tuhan memperbaharui hati kami, sehingga biarlah oleh jamahan kasih Tuhan, oleh pengampunan, oleh pembaharuan hidup, kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang setia dan taat di waktu-waktu yang akan datang. Kami mengaturkan doa permohonan ini dengan yakin bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itulah jaminan terhebat kami untuk menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, bagi setiap kita yang dengan sungguh hati mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka Dia adalah Tuhan yang baik, yang setia, penuh kasih untuk mengampuni kita yang datang dan memohon kepadanya. Sebagai tanda sukacita kita untuk menerima berita pengampunan, saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Bersama kita merespon akan berita sukacita ini dengan Kidung Ria 76 bait yang pertama dan kedua. Semua lebih dalam dari lautan.
Jemaat disilakan duduk. Kekasih Tuhan, kini saatnya kita bersama-sama menyiapkan hati, pikiran dan hidup kita untuk menerima pelayanan Sabda Tuhan yang akan diawali oleh doa dan pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Markus 14 ayat yang pertama sampai 9. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, yang boleh kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Sehingga sampai detik ini Tuhan, Engkau masih mengasihi kami. Dari kami bangun tidur sampai menuju di tempat ibadah ini dalam keadaan penuh sukacita. Bapa yang di surga, sebentar kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Engkau datang di tengah-tengah kami. Engkau buka hati dan pikiran dan telinga kami semua agar bisa menerima firman-Mu dengan baik. Bapa yang di surga, juga kepada Bapak Pendeta Musa Samuel yang akan menghantar firman-Mu, kiranya Tuhan menyertainya. Di dalam nama-Mu yang kudus kami memohon. Amin. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepada dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin. Yang berbahagia kita yang diberkati Tuhan adalah kita yang mendengar, merenungkan, menghayati, dan memberikan hidup kita dituntun oleh sabda Tuhan setiap saat. Amin. Kidung Jemaat 51 bait yang pertama dan kedua. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah
Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ungkapan yang pantas dan layak setiap saat kita sampaikan bagi Tuhan dan kemuliaan-Nya. Di hari ini kita diizinkan kembali untuk membangun persekutuan yang di dalamnya kita merenungkan sabda Tuhan dengan tema terlibat dalam karya keselamatan Tuhan. Terlibat dalam karya keselamatan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak awal dalam mengerjakan karya keselamatan, Allah sudah melibatkan manusia. Pilihan atas Abraham, kemudian kaum keturunannya yang menjadi bangsa Israel, itu adalah bukti bahwa Tuhan selalu menghendaki manusia pilihannya untuk ikut serta di dalam karya agung yang disiapkan bagi manusia. Namun demikian Bapak Ibu, di samping umat pilihannya, Allah memang tidak terikat hanya kepada bangsa Israel, tetapi dengan kehendak bebasnya Allah bisa memakai siapa saja, memakai bangsa apa saja untuk ikut terlibat bersama dengan bangsa Israel untuk bekerja menyampaikan apa yang menjadi rencana dan kehendaknya. Misalnya saja Bapak Ibu, dalam perjalanan Israel, ketika umat Israel berada di dalam penjajahan atau di pembuangan Babel, Allah mengutus Kores Raja Persia untuk membebaskan Israel dari tangan penjajahan Raja Babel saat itu. Atau saat ketika Israel tidak setia kepada Allah, Allah mengutus bangsa Midian untuk menguasai Israel selama kurang lebih 7 tahun. Kemudian mereka dibebaskan oleh pahlawan muda yang Bapak Ibu kalau tahu, Gideon. Menariknya juga bahwa Allah melibatkan orang-orang selain Israel. Kehadiran mereka bukan sekedar untuk peran-peran yang kecil, tetapi Allah juga memakai mereka dalam peran yang sangat prinsip. Katakan saja Bapak Ibu, Allah memakai Rut, seorang perempuan dari bangsa Moab yang menikah dengan Boas, orang Israel, di mana keturunan dari mereka ini adalah Obed. Obed ini adalah kakek dari Daud, dan dari keturunan Daud ini kemudian lahirlah Yesus. Artinya bahwa Tuhan tidak terikat dengan Israel saja, tapi Tuhan itu bebas memakai siapa saja. Memakai Rut dari bangsa lain selain Israel bisa, demi untuk karya penyelamatannya. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di dalam bacaan kita tadi ada yang menarik, bahwa diceritakan saat Tuhan Yesus sedang makan di rumah Simon si kusta, tiba-tiba datang seorang perempuan dengan membawa buli-buli atau botol kaca kecil, itu berisi minyak narwastu, dan menuangkan minyak itu di atas kepala Tuhan Yesus. Siapa lagi wanita ini? Mestinya kita memahami bukan orang Israel, tetapi Allah sedang memakai dia. Allah memakai wanita ini untuk melalui tindakannya akan lahir nilai-nilai yang patut diteladani oleh para pengikut Tuhan Yesus. Ada 2 catatan penting yang direnungkan. Yang pertama, yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang terbaik buat Tuhan Yesus.
Itu yang dilakukan wanita tadi. Perempuan ini membawa minyak narwastu murni dan mahal. Ya, bukan hanya murni tapi mahal. Kalau di dalam bacaan tadi dikatakan seharga 300 dinar. 300 dinar ini dikatakan juga bahwa ini adalah upah seorang pekerja selama 1 tahun. Kita bertanya, apa ya alasan sehingga wanita ini berani memberikan semacam dalam kata kutip perbuatan baik, persembahan dengan nilai yang seperti itu? Dia bukan dari kalangan orang kaya, orang punya, tetapi dia berani melakukan itu. Kalau logikanya kita berpikir, ya dia melakukan itu karena rasa kasih, rasa cinta, respek dan hormat yang tinggi kepada Yesus, yang walau saat itu dia belum tahu Yesus itu Tuhan. Paling tidak dia tahu Yesus itu adalah Rabi, orang Yahudi yang mengajarkan kehendak Tuhan dengan penuh kuasa dan hikmat. Ya paling itu yang dia tahu, tetapi selebihnya tidak. Nah, pertanyaan kembali, kenapa dia bisa melakukan hal yang begitu luar biasa? Dia melakukannya juga tidak dengan pamrih apa-apa. Dia melakukannya tanpa syarat apapun. Dia melakukan dengan tulus. Dan bahkan dia tidak menyangka kalau Tuhan Yesus memberikan perhatian dan respek yang begitu hebat bagi dia. Di luar dugaannya atau di luar pengetahuannya, dia telah melakukan sebuah perbuatan yang bernilai futuristik atau bernilai masa depan. Itu terlihat ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa tubuhku diminyaki sebagai persiapan untuk penguburanku. Jadi dengan perbuatan yang tulus tadi, dia tidak menyangka bahwa perbuatan itu adalah dia sedang meminyaki tubuh Kristus, persiapan kepada penguburan Yesus. Dan bahkan hal yang luar biasa dikatakan bahwa dengan perbuatan baik dan tulus, orang akan mengenang dia sepanjang zaman ketika Injil itu diberitakan. Luar biasa, perbuatan baik yang tulus memiliki kekuatan yang luar biasa sampai ke masa-masa yang akan datang. Saudara kekasih, biasanya orang cenderung berbuat baik, entah berskala kecil atau besar harapannya, entah sekarang atau besok, entah bukan kepada dia atau kepada anak cucu. Orang selalu berharap perbuatan baik itu akan kembali kepada dirinya. Namun di hari ini kita belajar hal baru, bahwa ketika berbuat baik dengan tulus kepada Tuhan atau kepada sesama, kita lakukan tanpa pamrih, maka Tuhan memikirkan atau akan melakukan hal yang pantas dan layak bagi saya dan Bapak Ibu. Walaupun selama ini kita percaya bahwa perbuatan baik yang kita lakukan adalah sebagai wujud ungkapan syukur kita atas keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, perbuatan baik yang kita lakukan adalah sebagai media untuk kita memperkenalkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada dunia. Namun di saat ini kita juga belajar bahwa perbuatan yang baik dan tulus itu tidak akan pernah sia-sia. Selalu diperhitungkan Tuhan bagi kita. Dengan catatan baik dan tulus seperti wanita tadi. Tuhan akan memakai perbuatan baik kita untuk melakukan rencana dan karyanya bagi sesama dan bagi dunia. . 1
catatan atau nilai yang kedua. Tidak suka melihat orang berbuat baik. Melihat perbuatan atau perbuatan baik dari perempuan tadi, ada yang berkomentar. Kalau dalam cerita tadi, perbuatan baik seperti itu berarti pemborosan. Begitulah komentar orang yang tidak mau melihat orang lain berbuat baik. Tidak mau berbuat baik, tapi tidak suka melihat orang lain berbuat baik. Dari komentar yang saya katakan tadi, mereka mengatakan itu pemborosan. Ternyata bahwa perbuatan sebaik apapun, setulus apapun, itu relatif penilaian orang terhadap sesuatu kebaikan. Setulus-tulusnya, sebaik-baiknya kita melakukan kebaikan, selalu ada penilaian dari dua sisi, ada yang baik, ada yang tidak baik. Para murid dan orang-orang yang ada pada saat itu, mereka punya cara berpikir yang berbeda ketika perempuan tadi dengan perbuatan baik dan tulus kepada Tuhan Yesus. Kalau kita merenungkan lagi, apakah salah ketika mereka mengatakan minyak wangi yang mahal harganya itu hanya dipakai untuk mengurapi Tuhan Yesus? Itu kalau dijual harganya mahal, kan bisa dipakai untuk orang-orang, melayani orang-orang miskin. Kita bertanya, apakah mereka mengatakan pemborosan itu salah? Ya, salah. Mengapa salah? Oleh karena mereka gagal untuk mengerti bagaimana seharusnya mengasihi Tuhan di satu sisi, dan bagaimana seharusnya mengasihi sesama. Tuhan Yesus berkata, orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-samamu. Dari ungkapan ini, Tuhan Yesus mengingatkan mereka, orang Kristen sepanjang zaman dan bahkan kita, bahwa ada saatnya berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang butuh pertolongan, tetapi juga ada saatnya untuk melakukan perbuatan baik untuk Tuhan. Prinsipnya, Tuhan tidak melarang perbuatan baik kepada orang-orang miskin, tetapi jangan karena perbuatan baik kepada sesama yang membutuhkan, saya dan Bapak Ibu mengabaikan panggilan kehidupan beriman kita untuk berkarya bagi gereja dan kehidupan berjemaat. Yang tentunya skopnya jauh lebih luas. Konkretnya katakan saja, persembahan syukur saya yang mestinya untuk menopang kehidupan pelayanan bergereja ini supaya jangan sampai dipakai untuk membantu orang yang berkekurangan. Saya ulang, jangan sampai persembahan syukur saya bulan ini harus untuk membangun atau mempersembahkan kepada Tuhan melalui gerejanya. Ini jangan sampai dipakai untuk menolong mereka yang membutuhkan. Mengapa? Karena ketika kita memakai untuk menolong mereka yang berkekurangan, skop pelayanan kita itu dalam tanda kutip sempit. Yang kedua, akan muncul motif pamrih ketika kita melayani orang-orang di sekitar kita.
akan muncul motivasi pamrih yang merusak perbuatan baik kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bijaksana mungkin, sebijaksana mungkin untuk menentukan kapan saat perbuatan baik kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui gereja, dan kapan perbuatan baik kita lakukan kepada sesama sebagai ungkapan cinta kasih kita kepada Tuhan. Memang dua jenis perbuatan baik ini hampir beda-beda tipis, tapi kita harus bijaksana. Mengapa harus bijaksana? Supaya menghindari ada pamrih kita untuk kita lakukan sesuatu kebaikan kepada orang lain. Para kekasih Tuhan, kalau sekarang kita bertanya, sejauh mana keterlibatan kita dalam karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan bagi kita? Ya, saya percaya Bapak Ibu punya jawabannya macam-macam. Banyak sekali orang bisa menjawab, saya berperan dengan ini berarti saya sudah ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Hanya saja hal yang patut kita ingat bahwa sekecil apapun peran di dalam hal kebaikan, Tuhan sedang memakai kita untuk terlibat di dalam karyanya. Mungkin saja Bapak Ibu berpikir, wah, untuk terlibat dalam karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan itu mesti terkait dengan kehidupan berpelayanan dalam jemaat. Tidak juga. Mengapa? Karena dengan kematian Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus sudah membeli dan mengontrak kehidupan saya dan Bapak Ibu sepanjang kita hidup. Dia sudah mengontrak keberadaan kita untuk melakukan karyanya. Tuhan sudah mengontrak mata kita, mengontrak telinga kita, mengontrak mulut kita, mengontrak kaki kita, tangan kita, mulut kita, seluruh hidup kita. Dia sudah mengontrak untuk ikut terlibat dalam karya keselamatan yang Dia kerjakan. Itu berarti Bapak Ibu, saya dan panjenengan hendaklah kita berhati-hati untuk mengelola hidup pemberian Tuhan atas setiap kita. Terkadang karena kesibukan dalam menjawab tantangan kehidupan membuat kita lupa atau bahkan kita abaikan akan panggilan dalam tanggung jawab beriman. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pada tanggal 2 April mendatang, saya dan Bapak Ibu diundang untuk bersama merayakan perjamuan kudus Jumat Agung, yang maknanya adalah selain menyegarkan kembali arti dan makna pengorbanan Yesus bagi kita, tapi juga mengingatkan kembali tentang panggilan serta tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus untuk terlibat di dalam pekerjaan besar yang Tuhan lakukan. Atau dengan kata lain, merayakan perjamuan kudus adalah momen penghayatan ulang akan peristiwa sengsara, kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga oleh penghayatan itu saya dan Bapak Ibu disemangati untuk terus menjawab panggilan untuk bersaksi dan melayani sesuai peran yang Tuhan percayakan bagi kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari dengan kerendahan hati hendaklah masing-masing mengakui dosa dan pelanggarannya, agar kita diampuni oleh Tuhan, dilayakan oleh Tuhan, dipantaskan oleh Tuhan untuk memenuhi undangan hadir merayakan perjamuan kudus mendatang. Selamat mempersiapkan diri dan selamat merayakan perjamuan. perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Amin.
Mari bersama kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri, kami mengundang jemaat untuk bersama berdiri. Kembali kita memperbaharui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Bersama kita akan mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa berkat Tuhan yang selalu kita terima di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu ditolong, disertai dengan dibimbing kehidupan kita oleh Tuhan. Untuk itu sudah sepatutnya kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersama-sama akan mengaturkan persembahan, dan sebagai dasar kita di dalam kita mengaturkan persembahan, firman Tuhan diambil dari 1 Taware pasal 29 ayat 17 dan 18 yang demikian bunyi firman-Nya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Ria nomor 63. Persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu.
dalam doa. Tuhan melihat setiap hati kami yang menyembah dan bersyukur kepadamu. Pujian kami lantunkan, sembah kami haturkan sebagai wujud pengakuan bahwa hidup kami ini ada dan semua yang kami raih semata karena pemberian dan kemurahan hati Tuhan. Kalaupun kami ada di hari dan saat ini menyatu dalam persekutuan, beribadah, mendengarkan sabda Tuhan, ya karena kebaikan dan perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami menghaturkan terima kasih yang terhingga. Kami disapa kembali oleh sabdamu bahwa kami telah diselamatkan sehingga seluruh hidup kami Tuhan telah tebus. Seluruh tubuh kami Tuhan telah mengontraknya untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagai wujud keterlibatan kami dalam karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan. Buatlah supaya kami menghayati pernyataan ini, sehingga dengan penuh hormat kami mampu mengelola dan mentaatkan pikiran, kehendak dan tubuh kami di dalam seluruh rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya oleh kuasa Roh Kudus Tuhan akan semakin mengartikan kehendak-Mu ini dalam setiap kehidupan pribadi, persekutuan, ataupun dalam kehidupan berkeluarga. Terima kasih Bapa. Tuhan menghantar kami dari minggu-minggu masa raya sampai puncaknya di hari ini, di mana kami berada di pekan suci, mempersiapkan diri untuk merayakan peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus pada Jumat Agung besok. Semua kami datang dan berserah diri dan hidup kami. Di saat ini kami membuka seluruh hidup kami, noda dosa, cacat, celah kami. Tak ada satupun tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kuduskan kami ya Allah. Kami percaya bahwa sebesar apapun dosa kami, Tuhan menjamin mengampuninya. Dan karena itu kami datang memohon Tuhan berkenan mempersiapkan hati, diri dan jiwa kami, sehingga benar-benar kami sebagai pribadi yang Tuhan kuduskan dan layakan untuk menerima pelayanan perjamuan kudus dalam Jumat Agung, menerima roti dan anggur sebagai tubuh Kristus, mengingatkan akan peristiwa penyelamatan yang Tuhan kerjakan bagi kami dan bagi dunia.
Terima kasih Bapa di surga. Inilah seluruh hidup kami. Tuhan jamah. Ketika hati kami masih keras, ketika pikiran kami masih terpengaruh oleh dunia dengan segala pengaruh dan godaannya, ketika pikiran kami masih dipenjarakan oleh keinginan-keinginan dan hawa nafsu duniawi, ketika tubuh-tubuh kami tidak mampu kami atasi untuk berada di jalan Tuhan, saat ini kami berserah sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan. Biarlah kekuatan Allah senantiasa melingkupi kami, menuntun kami, mentaatkan kami pada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan sakit, entah di rumah sakit, kami berdoa. Kasih sayang Tuhan kiranya datang atas kehidupan mereka, meneguhkan iman, menyembuhkan dan memulihkan. Keluarga-keluarga yang punya pergumulan-pergumulan yang hebat, pergumulan besar, pergumulan dahsyat, ataupun pergumulan-pergumulan yang kecil, kami mohon Tuhan ada dan bersama setiap keluarga-keluarga Tuhan di dalam jemaat ini. Jika saat ini ada yang bersukacita, Tuhan sempurnakan sukacita. Ketika saat ini ada yang mengalami duka cita, Tuhan menghibur. Ketika saat ini ada dalam pergumulan-pergumulan yang berat, Tuhan bersama meneguhkan dan menguatkan. Agar dengan langkah-langkah yang pasti melangkah dan melewati semuanya karena kekuatan dan pertolongan yang datang dari Tuhan. Tuhan jawab setiap permohonan, Tuhan jawab setiap kebutuhan-kebutuhan hidup, dan semuanya kami yakin Tuhan pasti melakukannya bagi kami umat gembala-Mu. Tuhan Yesus, tolong bangsa dan negara kami, bangsa dan negara yang Tuhan ciptakan dalam keragaman, dalam kepelbagaian. Mampukan setiap kami ciptaan-Mu untuk menyadari bahwa kepelbagaian dan keragaman itu adalah kuasa, bahagian dari rencana Tuhan atas kehidupan semua kami. Kami belajar berbeda, saling menghargai dan menghormati sebagai bahagian dari wujud iman kami kepada Tuhan yang hidup. Pemerintah kami Tuhan berkati. Kami tahu tidak mudah setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan staf di tingkat pusat sampai ke tingkat pelosok tanah air. Mereka berjuang dengan pikiran, dengan tenaga yang tak henti-henti untuk banyak hal bagi bangsa dan negara, baik di dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 atau dalam rangka untuk membuat kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan warga masyarakat penuh dengan damai dan ketentraman, ataupun berjuang untuk membawa kesejahteraan hidup yang lebih baik ke masa yang akan datang. Dan masih banyak hal-hal yang terus dipikirkan dan dilakukan oleh pemerintah kami. Kami percaya pemerintah adalah wakil Allah, sehingga Tuhan akan melengkapi pemerintah kami dengan seluruh yang Tuhan kehendaki, sehingga mereka akan mampu melayani masyarakat, bangsa dan negara ini dengan penuh kekuatan, kesabaran, dengan penuh kasih, penuh keadilan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
kami menyerahkan kehidupan bergereja. Tuhan Yesus menolong, sekalipun terkadang kami berbeda di dalam lembaga, dalam organisasi, tapi tolong ingatkan satu hal bagi kami semua, bahwa kami berbeda pun kami sedang memberitakan Kristus yang satu, Kristus yang disalibkan, Kristus yang mati dan bangkit untuk membawa keselamatan bagi kami dan dunia. Sehingga biarlah dalam kepelbagaian ini kami menghayati keberadaan kami untuk saling menghargai, saling mendukung, saling menopang. Sehingga dalam peran-peran kami boleh terlibat di dalam karya keselamatan yang sedang dikerjakan Tuhan. Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka ada. Mereka yang berjuang di pedalaman-pedalaman terpencil untuk menyampaikan kabar sukacita, atau mereka yang berjuang untuk menggembalakan domba-domba Tuhan di kota-kota besar sampai ke pelosok-pelosok tanah air, di tempat-tempat yang kecil. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menentukan, Tuhan mengutus setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka ada dengan kapasitas dalam rencana Tuhan. Biarlah mereka mampu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Gereja Kristen Jaiwetan, Tuhan Yesus memberkati. Dan terkhusus di Majelis Daerah Kediri Utara 2 dan Jemaat Pare, kami bersyukur pada hari kemarin pelaksanaan sidang Majelis Daerah Kediri Utara 2, sidang pertama di tahun ini boleh kami langsungkan. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan berbagai kesepakatan semakin mendorong kami bersama sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk bisa melakukan hal yang terbaik untuk kelanjutan kehidupan bergereja kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan persembahan yang boleh kami haturkan. Berkenan Tuhan menerima dan memberkatinya. Hanya oleh keberkatan Tuhan, semua ini boleh menjadi alat bagi pelayanan kasih Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang Tuhan percayakan untuk mengelola. Biarlah mereka boleh lakukan itu dengan penuh takut dan hormat akan Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan berkenan memberkati semua pihak, kami semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Anak-anak kami yang setia untuk merekam dan kemudian akan mengupload video ibadah ini untuk bisa dialami dan dinikmati dalam ibadah secara YouTube. Tuhan berkati anak-anak kami ini agar biarlah talenta mereka terus mereka pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga anak-anak saudara kami yang ikut terlibat dalam sound system, dalam song leader, organis, Tuhan memberkati mereka. Sehingga biarlah terus penuh sukacita mereka melayani Tuhan. Tuhan tolong kami saat ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing atau kami melaksanakan tugas-tugas di hari ini, biarlah Tuhan menolong dan membersamai kami. Ampuni segenap salah dan dosa kami dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa Bapa kami dalam pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di
bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama berdiri. Semakin kita menghayati arti kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus, maka semakin menyadarkan diri untuk menanggalkan cara hidup lama, kembali kepada cara hidup baru, sebagaimana yang dikehendakinya. Cara hidup yang memungkinkan kita untuk terlibat dalam karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan bagi manusia dan dunia. Bersama kita di penghujung ibadah ini, kita memuliakan Tuhan dengan NKB 211 bait yang pertama dan ketiga. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jari-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Arahkan hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan, dan bersama kita memohon berkat. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.